Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan IPA. Pada kesempatan ini kita akan masih mempelajari bab 1 sub pengukuran dan alat ukur panjang. Marilah sebelum kita mulai pelajaran ini kita sejenak berdoa. Bagi yang beragama Islam silahkan ikuti saya. Bagi yang non-Islam silahkan berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai bab 1 subtema yang akan kita bahas kali ini adalah pengukuran dan alat ukur panjang. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang pengukuran. Masih ingat? Baik, nah kita ingat sejenak apa itu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari salah satu besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Apa itu panjang? Panjang adalah jarak dua titik dalam sebuah garis. Besaran pokok panjang mempunyai satuan internasional meter. Satuan yang lainnya yang bisa dipakai ada sentimeter, desimeter, kilometer, milimeter, dan lainnya. Contoh, pada pengukuran panjang meja dapat hasil 1,5 meter. Dari sini, maka dapat diketahui panjang adalah besaran. 1,5 adalah nilai besaran. Meter adalah satuannya. Baik, mari kita lanjut. Satuan internasional untuk panjang dalam sistem satuan internasional dinyatakan dalam meter, dalam kurung meter. Apa itu meter? Apa itu 1 meter? 1 meter didefinisikan sebagai berikut, yaitu jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/2999792,458 sekon. Satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. 1 desimeter sama dengan 0,1 meter sama dengan 10 pangkat min 1 meter. 1 cm sama dengan 0,01 meter sama dengan 10 pangkat min 2 meter. 1 mm sama dengan 0,001 meter sama dengan 10 pangkat min 3 meter. 1 dekameter sama dengan 10 meter sama dengan 10 pangkat 1 meter. 1 hektometer sama dengan 100 meter sama dengan 10 pangkat 2 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter sama dengan 10 pangkat 3 meter. Untuk memudahkan dalam melakukan konversi, satu satuan internasional panjang dapat kita gunakan yang namanya tangga konversi. Tangga konversi panjang. Tangga konversi panjang ini ada yang menurun dan ada yang naik. Pada konversi panjang, tiap turun satu tangga, maka dia dikalikan 10. Sementara pada konversi naik, maka dia tiap naik satu tangga dibagi 10. Tangga konversi luas, bila turun satu tangga, maka dia dikalikan
10 pangkat 2 atau 100. Tiap naik satu tangga, maka dibagi 10 pangkat 2 atau 100. Sementara pada tangga konversi volume, tiap turun satu tangga, maka dia dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000. Sementara tiap naik satu tangga, maka dia dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000. Contohnya, contoh soal ini nomor 1, nyatakan jarak 2000 meter dalam A cm, B km. Nomor 2, konversikan 100 cm kuadrat dalam A meter kuadrat, B milimeter kuadrat. 3, nyatakan volume benda 10.000 meter kubik dalam A cm kubik, B dam kubik. Penyelesaian soal nomor 1 yang B, yaitu 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. M menuju kilometer, berarti naik 3 tangga, maka dibagi 10 pangkat 3 atau 1000, sehingga 2000 meter sama dengan 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 km. Jadi 2000 meter sama dengan 2 km. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang yang biasa dipakai. Di antaranya mistar. Nah, mistar atau penggaris. Penggaris atau mistar ini mempunyai beberapa macam bentuknya. Di antaranya ada penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung atau meteran gulung. Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Pada gambar ini adalah contoh pembacaan ketika kita mengukur memakai mistar. Maka posisi yang paling tepat, posisi mata berada tepat tegak lurus mistar dan benda yang diukur. Apabila posisi mata itu bersudut, maka itu posisi yang salah. Kita lanjut. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai biasanya untuk mengukur panjang dan lebar benda, diameter bagian dalam dan diameter luar benda yang berbentuk silinder, dan kedalaman lubang. Alat ini biasa dipakai oleh montir dan tukang kunci. Jangka sorong mempunyai beberapa bagian inti, di antaranya ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, skala nonius, skala utama, dan gurat ukur kedalaman. Jangka sorong mempunyai ketelitian alat 0,1 mm. Ini bagaimana sekarang cara pembacaan skala jangka sorong. Benda yang diukur dalam mengukur memakai jangka sorong maka ditaruh antara rahang tetap dengan rahang gerak atau rahang geser sini. Ini bendanya tepat di tengah. Dari hasil pengukuran ini terbaca di sini skala utama dengan skala noniusnya. Maka dari sini terbaca ukurannya seperti ini. Nah, ini skala utamanya yang di atas, skala noniusnya yang bawah. Skala nonius ditentukan dari berhimpitnya skala utama atas ini dengan skala nonius. Sehingga dari sini terbaca skala noniusnya yang berhimpit dengan skala utama adalah 5.
Nah, dari sini terbaca skala utamanya 4,2 cm. Skala noniusnya 0,05 cm. Maka pembacaan hasil ukur dengan menggunakan jangka sorong adalah 4,2 cm. Alat yang ketiga namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini biasanya dipakai untuk mengukur tebal benda berbentuk plat atau lembaran diameter kawat. Biasa dipakai oleh para teknisi peralatan listrik. Mikrometer skrup mempunyai beberapa bagian inti, yaitu 1. Landasan, 2. skrup, 3. lengan mikrometer, 4. timbal, 5. roda bergigi. Ketelitian mikrometer skrup mencapai 0,01 mm. Nih, pada mikrometer skrup, benda yang diukur diletakkan di sini, yaitu antara landasan dan skrup. Maka akan terbaca skalanya di sini, yaitu kita lihat di sini dari hasil pembacaan ini adalah skala utamanya ini 1, 2, 3, ini setengah, maka skala utamanya adalah 3,5. Nah, ini 3,5. Sementara skala noniusnya adalah skala yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius di sini, maka 12. Sehingga skala noniusnya 0,12 mm. Sehingga hasil pembacaannya adalah 3,5 mm ditambah 0,12 mm sama dengan 3,62 mm sama dengan 0,362 cm. Nah, ini contoh soal jangka sorong. Kita lihat di sini soalnya. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah, kita lihat di sini. Nah, ini yang atas menunjukkan skala utama, yang bawah skala nonius. Kita lihat skala utamanya yang paling dekat dengan skala nonius adalah sini, maka yang dibaca adalah sampai sini. Sehingga ketika dibaca sampai sini, maka skala utamanya adalah 2,7. Kemudian skala noniusnya adalah skala yang berhimpitan dengan skala utama. Maka kita lihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama terdapat pada skala 6. Ini, maka skala noniusnya adalah 0,06 cm. Sehingga hasil ukur yang didapat adalah ini 2,7 cm plus 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Sehingga hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah 2,76 cm. Nah, berikut ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Di antaranya yang pertama, tuliskan beberapa macam alat ukur panjang. 2. Tuliskan bagian-bagian penting jangka sorong. 3. Tentukan hasil pengukuran dari alat-alat berikut, yaitu A. Jangka sorong, B. Mikrometer skrup. Ini bisa kalian pakai untuk bahan latihan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa.
kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan juga lancar segala apa yang menjadi urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.